pemateri pertama. Nah, nanti saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh pemateri kedua yaitu Mas Wahyudianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lahirnya Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, perlawanan dan kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia yang diampu oleh Ibu Wafiatul Maslahah MPD. Masuk kepada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Apa sih Konferensi Asia Afrika itu? Nah, Konferensi Asia Afrika atau biasa juga disebut sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau juga disebut sebagai Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi antara negara-negara di Asia Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang mengirimkan wakil-wakilnya untuk mewakili setengah dari penduduk dunia. Konferensi ini diadakan karena setelah Perang Dunia Kedua itu muncul 2 blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi 2 blok ini berseteru. Akhirnya memunculkan suatu perang, yaitu Perang Dingin. Jadi negara-negara yang telah memperoleh kemerdekaan tadi merasa seperjuangan dan senasib, memikirkan bahwa negara-negara di Asia Afrika itu belum memperoleh kemerdekaan dan melihat bahwa ada perang dingin. Jadi mereka itu ingin mengumpulkan negara-negara di Asia Afrika untuk melakukan suatu konferensi agar negara-negara yang belum merdeka itu bisa memperjuangkan kemerdekaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gerakan non-blok. Jadi gerakan non-blok itu adalah suatu gerakan atau organisasi yang muncul yang dari hasil dari Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika itu menghasilkan beberapa pernyataan dan menghasilkan gerakan non-blok ini. Jadi gerakan non-blok ini adalah suatu gerakan di mana negara-negara di Asia Afrika ini tidak ingin memihak antara blok Barat dan blok Timur. Jadi tidak ingin ikut campur antara perang dingin yang terjadi di Asia Afrika ini. Jadi mereka mengadakan suatu gerakan yaitu gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini terdiri dari lebih dari 120 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok-blok antara blok Barat dan blok Timur tadi. Tujuan gerakan non-blok ini tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok di Asia Afrika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sebab lahirnya Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa Perang Dunia Kedua itu tidak langsung menghasilkan kemerdekaan untuk negara-negara yang lain, tapi ada juga negara-negara yang belum merdeka di Asia Afrika. Akhirnya negara-negara yang telah merdeka, yang sudah merdeka mendahului negara-negara yang belum merdeka itu merasa senasib, merasa kasihan dengan negara-negara yang lain yang belum merasakan kemerdekaan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan suatu konferensi dengan negara-negara di Asia Afrika ini agar negara-negara yang belum merdeka tadi bisa merasakan kemerdekaan juga. Konferensi Asia Afrika ini tidak langsung diadakan pada inti Konferensi Asia Afrika. Jadi ada 2 konferensi pendahuluan.
Yang pertama yaitu Konferensi Kolombo atau disebut juga sebagai Konferensi Pancanegara I. Jadi konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei tahun 1954. Konferensi ini dihadiri oleh 5 orang perdana menteri dari negara-negara yaitu Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Burma atau Myanmar UNU, Perdana Menteri Indonesia yaitu Ali Sastromijoyo, dan Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru. Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam, persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan bahwa konferensi Asia Afrika akan diadakan di Indonesia. Kelima perdana menteri tadi yang menghadiri konferensi Kolombo disebut sebagai pancanegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konferensi pendahuluan kedua, yaitu konferensi Bogor atau konferensi Pancanegara II. Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22 sampai 29 Desember tahun 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh Perdana Menteri negara-negara pada peserta konferensi Kolombo yang sebelumnya. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal diantaranya yaitu konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Dan penetapan tujuan konferensi Asia Afrika, penetapan negara-negara yang akan diundang di konferensi Asia Afrika, dan membahas tentang hal-hal apa yang akan dibicarakan di konferensi Asia Afrika nantinya, dan akan memberikan dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat. Nah, setelah melalui 2 konferensi pendahuluan, akhirnya memutuskan untuk menemui hasil pada konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Konferensi Asia Afrika ini sesuai rencana ya, dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan oleh 29 negara, yaitu negara pengundang dan negara yang diundang. Negara pengundang tadi meliputi negara 5 yang menyelenggarakannya, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. Sedangkan 24 negara yang diundang yaitu meliputi 6 negara atas Afrika dan 18 negara meliputi Asia. Masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu latar belakang dan dasar pertimbangan diadakannya konferensi Asia Afrika. Nah, yang pertama yaitu kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika. Yang kedua yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dari penindasan bangsa barat kecuali Thailand. Jadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa negara-negara yang sudah merdeka mendahului negara-negara yang lain di kawasan Asia Afrika yang belum merdeka itu merasakan perasaan yang senasib, bahwa mereka itu sama-sama pernah merasakan pada posisi itu, sama-sama pernah merasakan penjajahan oleh bangsa barat kecuali negara Thailand. Jadi mereka itu akhirnya menginginkan negara-negara yang lain yang belum merdeka itu agar bisa merasakan kemerdekaan yang sama seperti negara yang sudah merdeka tadi. Alasan yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elit nasional atau terpelajar dan intelektual. Jadi golongan-golongan terpelajar ini akhirnya yang mendorong golongan-golongan yang lain agar mau mengadakan konferensi Asia Afrika, agar akhirnya sama-sama bisa memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Terus alasan yang terakhir yaitu adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa Perang Dunia Kedua itu akhirnya menimbulkan adanya 2 blok, yaitu blok barat dan blok timur, yang akhirnya blok barat dan blok timur itu saling berseteru menghasilkan suatu perang, yaitu Perang Dingin. Jadi negara-negara di kawasan Asia Afrika yang tidak menginginkan adanya campur tangan ke dalam Perang Dingin tersebut akhirnya mengadakan konferensi Asia Afrika. Masuk pada materi
materi yang selanjutnya, yaitu tujuan diadakannya konferensi Asia Afrika. Tujuan yang pertama yaitu memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tujuan yang kedua yaitu memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Jadi di kawasan Asia Afrika ini seringkali terjadi diskriminasi, terutama diskriminasi warna kulit. Jadi orang-orang di negara Asia Afrika ini ingin menyetarakan bahwa perbedaan warna kulit itu tidak perlu menimbulkan perpecahan. Tujuan yang ketiga yaitu memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di kalangan dunia. Tujuan yang keempat yaitu bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan yang kelima, yang terakhir yaitu membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Nah, konferensi Asia Afrika tadi akhirnya menghasilkan beberapa prinsip, yaitu ada 10 prinsip yang dituangkan dalam Dahasila Bandung atau disebut juga sebagai Bandung Declaration. Yang isinya yang pertama yaitu menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Yang kesembilan, memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ke-10 yaitu menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua yaitu Mas Wahyudianto. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudianto. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan 29 negara yang mendukung konferensi Asia Afrika. Yang pertama Afghanistan, yang kedua Indonesia, yang ketiga Pakistan, yang keempat Burma, yang kelima Iran, yang keenam Filipina, yang ketujuh Kamboja, yang ke-8 Irak, yang ke-9 Arab Saudi, yang ke-10 Ceylon, yang ke-11 Jepang, yang ke-12 Sudan, yang ke-13 Republik Rakyat Tiongkok atau sekarang dengan disebut RRC, yang ke-15 Yordania, yang ke-16 Suriah, yang ke-17 Laos, yang ke-18 Thailand, yang ke-19 Mesir, yang ke-20 Lebanon, yang ke-21 Turki, yang ke-22 Ethiopia, yang ke-23 Liberia, yang ke-24 Vietnam Utara, yang ke-25 Vietnam Selatan, yang ke-26 Pantai Emas Libya, yang ke-27 India, yang ke-28 Nepal, yang ke-29 yang terakhir Yaman. Itulah ke-29 negara yang mendukung adanya konferensi Asia Afrika. Tujuan GNB yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Maksudnya di sini mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota yang 29 negara tadi agar lebih solid dalam menghadapi penjajahan atau diskriminasi negara lain. Yang kedua, turut serta meredakan tegangan dunia akibat
perebutan pengaruh Amerika Serikat melawan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Maksudnya turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika serta melawan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Maksudnya di sini meredakan ketegangan di antara dua negara ini, negara Amerika dan Uni Soviet dalam perangnya. Jadi melawan atau meredakan perebutan kekuasaan kedua negara ini. Lalu yang ketiga, berusaha membendung pengaruh negatif baik blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota GNB. Yang keempat, berusaha memajukan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, saling membantu dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan budaya, dan politik di masing-masing negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip GNB yaitu berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme. Maksudnya di sini membantu negara-negara yang ingin dijajah oleh kolonialisme. Yang B, menolak untuk ikut serta dalam berbagai aliansi militer. Maksudnya di sini tidak ikut terhadap militer-militer yang untuk berperang. Yang C, menolak aliansi bilateral terhadap negara berkekuatan suwere ini. Maksudnya tidak bersekutu terhadap untuk menjadikan kekuatan militer yang besar. Yang D, tidak memihak terhadap blok barat maupun timur, tidak memihak antara Amerika atau Uni Soviet itu maksudnya. Jadi negara-negara GNB atau KAA ini tidak memihak kedua negara itu, kedua blok barat maupun timur. Selanjutnya C yang terakhir, perlawanan dan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Sini mungkin sedikit cerita ya. Konflik Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang pada masa tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat nasionalisasi Bandung semakin masuk ke dalam tubuh bangsa Asia Afrika. Di dalam konferensi itu, ke-29 negara ini saling menguatkan dan saling menyemangati, di mana akan memperjuangkan kemerdekaan negara masing-masing, termasuk di Asia dan di Afrika. KAA sangat berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika yang belum merdeka. Bangsa-bangsa Asia Afrika yang merdeka sesudahnya diadakan KAA antara lain Maroko, Tunisia, dan Sudan pada 1956. Ghana pada 1957, Guyana pada 1958, Mauritania, Mali, Niger, Togo, Domia, Chad, Senegal, Pantai Gading, dan beberapa negara Afrika lain pada tahun 1960. Mungkin itu saja dari saya. Kurang sedikitnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.